Di kesempatan kali ini, kita akan ngebahas tentang gimana cara menjaga pikiran dari yang namanya overthinking dan cemas yang berlebihan. Kita langsung mulai aja dari sebuah cerita yang mungkin bisa ngasih gambaran ke kamu. Sebuah peristiwa yang situasinya agak mirip dengan kondisi kita sekarang. Kamu pernah dengar soal peristiwa Black Death? Tahun 1347 sampai 1352, dunia pernah dilanda pandemi. Namanya waktu itu wabah Black Death, atau kalau diartikan, kematian hitam. Wabah Black Death waktu itu membunuh lebih dari sepertiga penduduk Eropa. Kamu bisa bayangin, gimana luar biasa wabah tadi. 1 dari tiap 3 orang akan jadi korban dari wabah ini. Kalau ada negara dengan penduduk 300 juta jiwa, 100 juta orang bakal jadi korban. Dan itu cuma terjadi dalam waktu 5 tahun. Nah, ada sebuah kota bernama Florence. Di kota ini, tiap kali ada warga yang meninggal, maka lonceng gereja akan berbunyi. Dan di masa itu, loncengnya nggak pernah berhenti berbunyi. Hampir setiap saat, selalu ada korban Black Death. Sampai akhirnya pembunyian lonceng dihentikan. Karena semua orang udah putus asa. Mendengar lonceng kematian cuma meruntuhkan moral semua orang. Kamu bisa bayangin, di tahun 1300-an, waktu ilmu kesehatan belum semaju sekarang. Orang-orang belum tahu apa itu bakteri. Orang-orang belum kenal apa itu virus, jangankan solusinya. Satu-satunya yang mereka percayai cuma penjelasan supranatural. Ada yang bilang kalau Black Death itu berasal dari vampir. Yang lain bilang itu terjadi karena amarah Tuhan. Tapi asumsi tadi gak menyelesaikan apa-apa. Korban terus berserakan di mana-mana. Akhirnya situasinya jadi kacau, parah. Ya gimana mereka bisa stay positif menghadapi sesuatu yang waktu itu ngebunuh lebih dari setengah isi kota. Orang-orang udah kehilangan harapan. Nah, di tempat lain, ternyata ada kota yang cukup berhasil melawan wabah Black Death tadi. Dan letaknya juga gak jauh dari Florence, yaitu Venesia. Apa yang orang-orang Venesia waktu itu lakukan? Basically, yang mereka lakukan itu sebenarnya adalah berpikir, menciptakan, dan berinovasi. Mereka ngelakuin banyak sekali tes praktik resiliensi. Mereka terus berusaha gimana caranya supaya Venesia bisa terus punya harapan, seberapapun parahnya kondisi waktu itu. Sampai kemudian, mereka sukses nerapin yang namanya karantina. Waktu itu mereka ngelakuin karantina sama kapal-kapal yang datang ke pelabuhan Venesia. Kapal-kapal ini dicurigai jadi asal-muasal wabah Black Death tadi. Nah, berkat metode-metode yang mereka lakuin, tahun-tahun berikutnya wabah Black Death di Venesia terus berkurang. Tapi, di daerah-daerah lain yang gak menerapkan hal serupa, wabah tadi masih terus ada, bahkan sampai tahun 1600-an. Metode-metode yang dipakai Venesia sampai hari ini masih terus dipelajari di berbagai studi. Makanya, istilah karantina itu sebenarnya berasal dari bahasa Venesia, yaitu quarantena. Artinya 40 hari. Karena waktu itu mereka melakukan isolasi selama 40 hari. Kamu bayangin, semua ini dilakukan di abad ke-13. Terus, apa sih hubungannya cerita Black Death tadi sama pembahasan kita sekarang? Nah, ada penelitian yang mengatakan, kita akan jadi kurang efektif dalam melakukan sesuatu kalau pikiran kita penuh sama rasa khawatir dan cemas. Sama kayak apa yang terjadi di kota Florence tadi. Mungkin kamu pernah mikirin sesuatu sampai cukup lama. Tanpa sadar, kamu ngabisin sekian banyak waktu untuk mikirin hal tadi. Entah apapun persoalannya, bisa jadi soal masalah yang sedang kamu alamin, sesuatu yang dulu pernah kamu jalanin. Mungkin kamu pernah sakit hati, gagal, malu, ya atau hal bodoh apapun yang pernah kamu lakukan dulu. Semua persoalan yang setengah mati pengen kamu kubur tadi, tapi gak bisa karena pikiranmu terus aja berlarian ke sana kemari. Kamu dipaksa bernostalgia sama hal-hal yang sebenarnya udah gak relevan untuk dipikirkan. Akhirnya kamu dikelilingi sama rasa khawatir, cemas. Sampai rasanya hampir tiap malam kamu jadi susah tidur.
Karena tiap kali cemas tadi muncul, kamu pasti bakal coba cari pengalih perhatian. Mungkin kamu buka HP, cek medsos, dan akhirnya siklus tidurmu jadi berantakan. Kondisi kayak gini yang orang-orang sebut sebagai overthinking. Ya, kedengarannya sih sederhana. Namanya manusia, esensinya ada ya untuk berpikir. Tapi ini akan jadi masalah kalau rasa cemas dan khawatir tadi terus berulang dan tanpa kamu bisa bantah. Bayangin aja, waktu pikiran kita penuh sama rasa khawatir, cemas, apa bisa kita tetap fokus? Well, mungkin bisa, tapi pasti gak se-efektif yang biasanya. Bakal banyak ups and down yang pasti kita alamin. Nah, karena itu, sekarang kita akan ngebahas tips. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan atau mengurangi yang namanya cemas dan overthinking tadi? Well, ada banyak yang bisa kamu coba. Pertama, kamu bisa coba ngelakuin yang namanya morning routine. Morning routine adalah kegiatan yang kamu lakukan di pagi hari. Dan karena kamu udah biasa ngelakuinnya, akhirnya kegiatan tadi timbul sebagai habit, jadi kebiasaan. Misalnya nih, kalau morning rutinmu itu olahraga ringan, setiap hari kamu harus bangun jam sekian, misalnya jam 4 atau jam 5. Terus kamu sholat subuh, push up 100 kali, terus mandi, berangkat, kuliah atau kerja. Atau bisa kamu bangun pagi, sholat subuh, meditasi, mandi, makan, dan berangkat. Ada banyak kegiatan yang bisa kamu pilih. Nah, kenapa morning routine ini bisa ngebantu? Ternyata yang namanya morning routine itu bisa ngasih kita perasaan aman dan nyaman. Ada penelitian yang mengatakan bahwa struktur morning routine yang udah jadi kebiasaan akan bikin kita ngerasa apapun yang terjadi di luar sana, kita selalu punya kegiatan untuk kita kembali dan lakukan. Morning routine yang udah jadi kebiasaan bisa ngebantu menghilangkan kecemasan dan overthinking. Yang kedua, berhenti membandingkan dirimu dan orang lain. Banyak orang yang tanpa sadar ngejalanin hari-harinya dengan insecure dan bimbang. Gimana gak insecure? Lihat ke kanan, orang-orang gak ada habisnya ngerayain kebahagiaan. Lihat ke kiri, orang-orang sibuk kesana kemari ngejar mimpi. Sementara kita di tengah-tengah masih bingung harus ngapain. Kita jadi terbiasa ngebandingkan diri dengan orang lain. Akhirnya, gak heran kalau banyak orang yang jadi cemas dan khawatir soal masa depan mereka. Well, apapun itu, semua orang pernah berada di titik paling rendah dalam hidupnya. Dan kalau udah tiba giliran kita, yang harus kita ingat, bahwa kita gak perlu melihat orang lain sebagai standar hidup. Karena yang harus kita hadapin bukan orang lain lagi, tapi diri sendiri. Ngelawan rasa insecure, ngelawan overthinking. Semua orang akan punya struggle mereka masing-masing, drama mereka sendiri-sendiri. Jadi kita bisa mulai berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Karena itu gak menyelesaikan apa-apa, selain cemas dan insecure yang gak ada akhirnya. Yang ketiga, yang terakhir sekaligus yang paling saya suka. Cobalah ngelihat hidup itu seperti sebuah permainan. Kalau kamu pernah main game, kamu pasti sadar kalau tiap game itu punya challenge. Ada tantangannya masing-masing. Kalau kamu udah nyelesain satu challenge, kamu akan dapat reward. Literally yang namanya game konsepnya pasti kayak gitu. Ada penelitian yang mengatakan bahwa cara paling bagus untuk mengatasi stres adalah dengan melihat masalah sebagai tantangan. Jadi terlepas dari apapun masalah yang kamu alami, kamu tetap yakin akan ada penyelesaiannya. Dan waktu semua udah selesai, pasti ada benefit yang bisa kamu dapat. Itulah elemen of surprise yang bikin hidup kita jadi lebih bermakna. Well, ada banyak solusi dan motivasi yang bisa kamu cari di luar sana. Tapi terlepas gimana bentuknya, yang namanya hidup selalu punya bagian yang sederhana. Kalau makan bisa bikin kamu bahagia, makanlah. Kalau menangis bisa bikin kamu tenang, menangislah. Kalau beribadah bisa bikin kamu lebih dekat dengannya, beribadahlah. Pada akhirnya, kamulah yang paling tahu gimana cara menghibur dirimu sendiri.
Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian selalu dapat video update dari kita.